Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan melanjutkan pembahasan drama Jirisan. Kali ini Jirisan memasuki episode yang kelima. Episode yang kelima dimulai dari pertemuan para warga untuk sosialisasi tentang bahaya di gunung, mulai dari bom kentang sampai jamur beracun. Acara yang diadakan oleh petugas Jagawana itu berakhir dengan ricuh. Warga menganggap sosialisasi itu tidak penting karena para petugas tidak bisa melindungi mereka. Rupanya orang yang mempunyai bekas luka yang ada di dalam mimpi Hyunjo adalah teman Yigeng, guys. Dia bercerita pada Hyunjo bahwa dia adalah orang yang pendiam dan pemalu. Dia tumbuh di sini dan dia pula lah yang tahu betul dengan Gunung Jiri. Dari keterangan orang yang waktu itu ada di penangkaran, hanya yang mengetahui Gunung Jiri lah yang bisa mengekstrak jamur beracun. Apakah dia orangnya yang bisa mengekstrak jamur beracun dan memasukkan jamur beracun itu ke dalam yogurt atau membuat jamur itu menjadi yogurt? Menarik nih guys. Orang itu adalah Siwok. Siwok ternyata adalah sepupu dari Yang Sun. Kemudian Yigeng dan Hyunjo mencari Yang Sun untuk menanyakan tentang Siwok. Namun dia tidak bisa dihubungi. Akhirnya mereka mencari Yang Sun karena mereka berpikir Yang Sun dalam keadaan bahaya. Mereka mencarinya ke daerah Saemagol. Setelah mereka melakukan pencarian yang panjang, akhirnya mereka menemukan Yang Sun. Yang Sun menunjuk ke perangkap hewan dan ternyata perangkap itu berisi bom kentang, guys. Yang Sun pun bercerita kenapa dia bisa pergi ke sana pada saat itu. Dia berkata bahwa awalnya ia tidak tahu tentang bom kentang itu. Namun setelah kejadian ledakan itu dia menjadi tahu. Dan kakeknya menyimpan bom kentang itu di dalam rumahnya. Bom itu ada sebanyak 3 buah. Dan tiba-tiba bom itu menghilang. Dan pada akhirnya Siwok pun memberitahu Yang Sun bahwa dia melihat kakeknya membawa bom itu ke hutan Gyeombawi. Yang akhirnya Yang Sun pergi ke sana karena khawatir dengan kakeknya. Yang Sun pun menceritakan itu juga ke polisi, yang membuat kakeknya menjadi tersangka nih guys. Namun Hyunjo bersikeras bahwa bukan kakeknya lah pelakunya, melainkan Siwok lah pemilik dari tangan yang mempunyai bekas luka itu pelakunya. Akhirnya Hyunjo pergi sendirian ke rumah Siwok untuk meminta keterangan darinya. Tetapi Siwok malah panik dan tidak memberikan keterangan apa-apa nih. Siwok malah menghubungi seseorang yang entah siapa, dan orang itu yang memerintahkannya untuk membunuh orang-orang yang ada dalam daftar. Hyunjo pun memeriksa lokasi kejadian dan menanyakan lagi pada Tamtamaan. Dan kali ini dia menunjukkan foto Siwok. Tamtamaan pun membenarkan bahwa Siwok lah pelakunya dan dia ingat betul dengan muka Siwok. Akhirnya Hyunjo mengumpulkan semua memory card kamera pengawas satwa di sana untuk mencari bukti bahwa Siwok lah pelakunya. Hyunjo pun membawa semua rekaman itu ke pos Jagawana, yang akhirnya mereka bisa menemukan rekaman orang itu dan membuktikan bahwa kakek Yang Sun tidak bersalah. Kemudian mereka bertanya-tanya, kenapa Siwok bisa melakukan hal itu? Kenapa dia bisa mengatakan bahwa kakek Yang Sun pergi ke hutan, yang padahal itu tidak terjadi? Akhirnya mereka menyadari bahwa Siwok ingin membunuh Yang Sun.
Akhirnya mereka pun pergi bergegas ke rumah Yang Sun. Sesampainya di sana, Yang Sun ditemukan tak sadarkan diri karena dia meminum yogurt beracun dari Siwok. Ketika Siwok bersembunyi, dia malah diketahui oleh Hyunjo yang akhirnya dia lari. Hyunjo dan Yigeng pun mengejar Siwok. Dan orang yang menyukai Yang Sun, dia mengurusnya dan membawanya ke rumah sakit. Ketika Hyunjo hampir mendapatkan Siwok, Yigeng malah menghentikannya karena dia hampir menginjak ranjau bom kentang. Dan Siwok pun bisa lolos. Tapi bom kentang itu sekarang sudah ditemukan sebanyak 3 buah. Yang pertama meledak, yang kedua ada di ranjau hewan, dan yang ketiga ada pada saat pengejaran Siwok. Tak lama dari kejadian itu, Siwok malah ditemukan tewas di gunung, guys. Mungkin ini adalah karena Yigeng dan Hyunjo sudah mengetahui bahwa Siwok adalah pelaku bom kentang itu. Jadi orang yang menyuruh Siwok membunuh Siwok agar semuanya tidak bocor. Ketika seorang pendaki ada di Gunung Jiri, dia melihat Komandan Jo Daiji di sana membawa pita kuning. Apakah dia sedang membersihkan pita kuning atau malah sedang memasang pita kuning untuk membunuh dan menyesatkan orang-orang? Selain itu, daftar yang ada di buku Siwok ada yang menulis daftar baru. Daftar yang ditulis adalah nama Hyunjo, yang berarti Hyunjo akan menjadi target selanjutnya untuk dibunuh nih, guys. Dan orang yang menulis itu menggunakan sarung tangan. Apakah yang menulis itu adalah Komandan Jo Daijin juga? Menarik nih, guys. Dengan semua kejadian yang terjadi, akhirnya Yigeng mempercayai Hyunjo bahwa semua yang dikatakan Hyunjo bukanlah omong kosong. Yang akhirnya di tahun 2020, Yigeng meminta bantuan untuk Dawon memasang kamera di titik yang sudah ditentukan olehnya. Dia memasang kamera untuk mencari tahu siapa orang dari semua kejadian ini. Saat Yigeng sedang mengawasi Dawon, dia melihat sesuatu nih, guys. Apakah itu yang dia lihat? Apakah yang dia lihat adalah arwah Hyunjo? Atau hal yang lain nih, guys? Mari kita temukan jawabannya di episode yang ke-6 mendatang.